Jika ada satu hal yang membuat manusia sering tersandung dalam urusan uang, itu adalah jarak antara apa yang kita ketahui secara rasional, dan apa yang kita rasakan secara emosional. Morgan Housel berulang kali menegaskan, mengelola uang bukan soal IQ tinggi, melainkan soal EQ yang matang. Bukan tentang mengetahui rumus bunga majemuk, melainkan bagaimana hati dan pikiran kita merespons godaan, ketakutan, serta ketidakpastian. Banyak orang tahu bahwa menabung itu penting, bahwa investasi jangka panjang itu menguntungkan, dan bahwa utang konsumtif berbahaya. Kita diajarkan konsep ini sejak dini, baik di sekolah, dari keluarga, maupun dari berbagai buku keuangan. Namun, meskipun tahu, mengapa begitu banyak orang tetap gagal melakukannya? Jawabannya sederhana namun menyakitkan, emosi lebih kuat daripada logika. Dan di dunia keuangan, seringkali yang mengemudikan kendaraan kehidupan kita bukanlah pengetahuan rasional yang tersusun rapi, melainkan emosi yang meledak-ledak, instan, dan penuh bias. Secara rasional, kita tahu bahwa menabung Rp500.000 per bulan akan menghasilkan cadangan puluhan juta dalam beberapa tahun. Tapi, ketika berjalan di mal dan melihat diskon besar-besaran, bagian rasional itu tiba-tiba bungkam. Yang berbicara justru adalah bisikan, kapan lagi? Hidup cuma sekali. Kalau tidak beli sekarang, nanti menyesal. Inilah bukti nyata bahwa pengetahuan memberi arah, tetapi emosi memegang setir. Yang ironis, seringkali setelah membeli, kita menyesal. Kita tahu bahwa uang itu seharusnya bisa jadi tabungan, tapi saat itu juga kita kalah oleh godaan sesaat. Di dunia investasi, emosi yang paling berbahaya adalah ketakutan. Secara rasional, kita tahu pasar saham dalam jangka panjang cenderung naik. Kita tahu ada siklus naik dan turun. Kita tahu Warren Buffett selalu berkata, "Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful." Namun, ketika pasar jatuh 20%, 30%, bahkan 50%, teori itu menguap. Jantung berdebar, pikiran dipenuhi gambaran kehilangan seluruh harta. Dalam momen itu, yang menguasai bukanlah logika, melainkan insting bertahan hidup yang primitif, lari dari bahaya. Itulah mengapa banyak investor retail menjual saat harga sedang murah, lalu membeli lagi saat harga sudah mahal. Mereka kalah bukan karena kurang tahu, tapi karena takut. Utang konsumtif seringkali bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan sosial. Kita ingin terlihat berhasil, ingin dipandang sukses oleh teman, keluarga, atau bahkan orang asing di media sosial. Secara rasional, kita tahu berutang demi gadget terbaru atau liburan mewah adalah kebodohan finansial. Namun, rasa ingin diterima, yang adalah kebutuhan emosional manusia, jauh lebih kuat daripada kalkulasi angka. Kita membeli bukan untuk memenuhi kebutuhan nyata, melainkan untuk memenuhi kebutuhan akan validasi. Ada alasan biologis yang mendalam. Otak manusia berkembang jutaan tahun untuk bertahan hidup, bukan untuk menghitung bunga majemuk. Bagian otak yang bertugas merasakan emosi, sistem limbik, jauh lebih tua dan lebih dominan daripada bagian otak rasional, neokorteks. Saat menghadapi godaan, rasa takut, atau tekanan sosial, sistem limbik bekerja lebih cepat dan lebih kuat. Itulah mengapa keputusan emosional sering mengalahkan pertimbangan logis. Dengan kata lain, kita secara biologis lebih siap bereaksi daripada berpikir panjang. Housel menggambarkannya seperti ini, pengetahuan keuangan ibarat peta jalan. Ia memberitahu kita kemana harus pergi. Tetapi emosi adalah sopirnya. Jika sopir panik, mabuk, atau tidak sabar, maka sehebat apapun peta itu, kita tetap bisa tersesat. Inilah alasan mengapa dua orang dengan pengetahuan keuangan yang sama bisa memiliki hasil hidup yang sangat berbeda. Yang satu kaya dan tenang, yang lain terjebak utang dan stres. Bukan karena perbedaan ilmu, tetapi karena perbedaan kemampuan mengendalikan emosi. Housel memberi contoh klasik. Secara rasional, hampir semua orang tahu bahwa pasar saham, dengan segala fluktuasinya, cenderung naik dalam jangka panjang. Grafik sejarah selama 100 tahun terakhir menunjukkan tren yang jelas. Ada resesi, ada krisis, ada ledakan gelembung yang menghancurkan, tetapi selalu ada pemulihan. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, pola pikir investor tidak selalu mengikuti garis logika tersebut.
Begitu harga saham anjlok tajam, ribuan bahkan jutaan orang langsung panik, terburu-buru menjual, seolah-olah kejatuhan hari ini adalah tanda kiamat finansial yang takkan pulih lagi. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya sederhana, tapi sangat manusiawi, karena manusia bukan mesin hitung. Kita tidak duduk tenang dengan kalkulator di tangan, menimbang data jangka panjang dengan kepala dingin. Kita merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat, emosi. Salah satu emosi paling dominan dalam keuangan adalah apa yang disebut loss aversion, kecenderungan psikologis di mana rasa sakit kehilangan terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan rasa senang mendapatkan sesuatu. Penelitian dalam bidang behavioral economics menunjukkan bahwa, secara rata-rata, manusia merasakan kerugian sekitar 2 kali lipat lebih kuat daripada rasa puas karena keuntungan. Artinya, kehilangan Rp100.000 akan terasa jauh lebih pedih dibandingkan kegembiraan mendapatkan Rp100.000. Sekilas perbedaan ini terlihat kecil. Namun, dalam dunia finansial, efeknya sangat besar. Bayangkan seorang investor yang melihat portofolionya turun 30% saat pasar memasuki krisis. Meskipun dia tahu secara teori pasar akan pulih, rasa sakit psikologis dari angka merah itu membuat tubuhnya bereaksi seperti menghadapi ancaman nyata. Detak jantung meningkat, telapak tangan berkeringat, dan otak melepaskan sinyal bahaya. Pada momen itu, pengetahuan rasional sering kalah oleh dorongan instingtif, jual sekarang sebelum semuanya habis. Inilah mengapa pasar finansial seringkali lebih ditentukan oleh emosi massa daripada perhitungan rasional. Ketika banyak orang panik dalam waktu yang bersamaan, fenomena itu menciptakan gelombang besar yang menekan harga lebih dalam. Ironisnya, justru karena ketakutan massal itulah peluang investasi terbaik sering muncul. Namun, hanya segelintir orang dengan mental baja yang berani melawan arus. Bayangkan sebuah contoh sederhana, 2 orang investor sama-sama membeli saham perusahaan besar dengan harga Rp10.000 per lembar. Beberapa bulan kemudian, harga turun menjadi Rp7.000. Investor pertama langsung menjual, merasa kalah, takut kehilangan lebih besar, dan berkata, "Lebih baik saya keluar sebelum rugi lebih dalam." Investor kedua justru melihatnya sebagai diskon besar-besaran. Ia tetap bertahan, bahkan membeli lagi. Bertahun-tahun kemudian, ketika harga kembali naik hingga Rp20.000, perbedaan keputusan yang awalnya hanya didorong oleh emosi membuat hasil keduanya sangat jauh berbeda. Perilaku seperti ini menggambarkan paradoks dalam keuangan, pengetahuan saja tidak cukup. Semua orang tahu bahwa bersabar adalah strategi yang baik, bahwa time in the market beats timing the market. Tetapi dalam tekanan nyata, emosi mengambil alih. Sama seperti orang yang tahu bahwa diet sehat itu penting, tetapi tetap tergoda makan gorengan tengah malam. Pengetahuan tidak otomatis berubah menjadi tindakan, terutama ketika rasa takut atau lapar, 2 emosi paling kuat dalam hidup manusia, bermain di dalamnya. Keputusan keuangan seseorang sering bukan hasil dari analisis murni, melainkan dari jejak pengalaman pribadi yang membentuk cara pandangnya terhadap risiko, peluang, dan rasa aman. Housel menekankan bahwa manusia tidak pernah memulai dari titik nol yang benar-benar netral. Kita semua membawa kacamata tertentu yang dipasang oleh sejarah hidup kita sendiri. Misalnya, seseorang yang masa kecilnya dilalui di tengah badai krisis ekonomi. Ia mungkin melihat orang tuanya kehilangan pekerjaan, mendengar percakapan penuh kecemasan tentang cicilan rumah, atau bahkan merasakan langsung perut lapar karena uang belanja dipotong habis-habisan. Bagi orang ini, investasi bukanlah kata yang penuh janji, melainkan kata yang syarat ancaman. Setiap kali mendengar tentang risiko atau fluktuasi pasar, pikirannya otomatis melompat ke kenangan pahit masa lalu. Tak peduli berapa banyak data yang menunjukkan bahwa pasar cenderung naik dalam jangka panjang, trauma itu tetap berbicara lebih keras. Baginya, yang penting adalah selamat, lebih baik uang disimpan aman di tabungan meski bunganya kecil, daripada diombang-ambingkan pasar. Sebaliknya, ada orang lain yang lahir dan besar di era booming ekonomi. Bayangkan mereka yang memasuki dunia kerja di akhir 1980-an hingga awal 1990-an di Amerika, atau mereka yang memulai bisnis di Asia pada masa pertumbuhan spektakuler Tiongkok dan Asia Tenggara. Dunia tampak seperti mesin pencetak uang. Saham melonjak, properti naik gila-gilaan, dan cerita sukses terdengar di mana-mana. Orang-orang ini tumbuh dengan keyakinan bahwa pasar selalu naik, dan risiko pasti sepadan dengan imbalan. Mereka cenderung lebih optimis,
bahkan terlalu optimis. Saat orang lain melihat risiko, mereka melihat peluang emas. Masalahnya, optimisme berlebih bisa membuat mereka lengah terhadap potensi jatuh, sehingga mudah terjebak dalam gelembung finansial. Ada pula orang yang pernah gagal bisnis. Ia mungkin menuangkan seluruh tenaga, modal, bahkan menggadaikan rumah untuk membangun usaha, hanya untuk melihatnya runtuh karena satu kesalahan kecil atau badai eksternal yang tak bisa dikendalikan. Pengalaman itu menempel kuat. Di masa depan, setiap kali ia melihat peluang baru, yang muncul lebih dulu bukanlah potensi keuntungan, melainkan bayangan kegagalan lama. Ia menjadi terlalu konservatif, menolak hampir semua risiko, bahkan risiko yang sehat sekalipun. Dalam bahasa psikologi, ini mirip dengan trauma, luka lama yang membuat seseorang bereaksi berlebihan terhadap tanda bahaya yang samar. Sebaliknya, orang yang pernah sukses besar justru bisa menjadi terlalu berani. Kesuksesan di masa lalu sering menciptakan ilusi bahwa mereka punya intuisi khusus atau bakat bawaan untuk selalu menang. Mereka lupa bahwa sebagian dari kesuksesan itu bisa jadi murni keberuntungan. Akibatnya, mereka menggandakan taruhan, mengambil risiko yang semakin besar, dan terkadang terperosok dalam kejatuhan yang lebih parah dari kegagalan pertama. Husserl menekankan satu hal penting, emosi adalah sejarah pribadi yang menempel di kepala kita. Tidak ada strategi universal yang bisa dipaksakan ke semua orang, karena setiap individu membawa luka, kenangan, dan narasi masing-masing. Dua orang dengan latar belakang berbeda bisa memandang instrumen keuangan yang sama dengan cara yang sepenuhnya bertolak belakang. Bayangkan seseorang yang lahir di Jakarta tahun 1960-an, tumbuh besar di tengah gejolak inflasi parah tahun 1998. Bandingkan dengan anak muda yang lahir di tahun 2000-an, yang baru mengenal dunia investasi lewat aplikasi digital yang penuh warna, promo cashback, dan cerita cepat kaya dari influencer. Meskipun mereka hidup di negara yang sama, pasar yang sama, dan bahkan mungkin membeli saham yang sama, sikap mental mereka jelas berbeda. Yang pertama membawa ingatan akan krisis yang menghancurkan, sementara yang kedua membawa keyakinan bahwa investasi adalah permainan modern yang seru. Ini berarti, dalam keuangan, kebenaran rasional tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dibungkus dengan lapisan emosional yang terbentuk dari biografi seseorang. Angka yang sama bisa memunculkan reaksi berbeda karena maknanya dipengaruhi oleh pengalaman. Dalam praktiknya, hal ini menjelaskan mengapa diskusi keuangan sering buntu. Seorang analis bisa memaparkan data dengan penuh percaya diri, tetapi audiensnya tetap menolak dengan alasan yang tampak tidak logis. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah mereka berbicara dengan bahasa pengalaman berbeda. Logika berbicara dengan angka, sementara emosi berbicara dengan kenangan. Dan seringkali, suara kenangan jauh lebih kuat. Jika masalah keuangan hanya soal pengetahuan, maka semua orang kaya seharusnya adalah profesor ekonomi. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak profesor yang jenius di ruang kuliah, menguasai modal ekonomi paling rumit, hafal teori Keynesian maupun monetaris, tetapi tetap kewalahan dalam kehidupan finansial pribadinya. Ada yang terlilit kartu kredit, ada yang salah mengambil keputusan investasi, bahkan ada yang jatuh dalam jebakan gaya hidup berlebihan karena merasa pantas menikmati hasil kecerdasan intelektualnya. Sebaliknya, kita bisa menemukan seorang pedagang sayur di pasar tradisional, seorang sopir angkot, atau seorang pekerja buruh harian yang tidak pernah membaca buku ekonomi setebal 1000 halaman, namun bisa hidup dengan tenang, punya tabungan, bahkan membeli rumah tanpa utang. Mengapa bisa begitu? Karena inti dari keberhasilan finansial bukan hanya kemampuan menghitung angka, melainkan kemampuan mengendalikan emosi. Ilmu memang penting, tetapi emosi lebih menentukan. Ilmu memberi kita pengetahuan tentang bunga majemuk, risiko, diversifikasi, dan inflasi. Namun emosi menentukan bagaimana kita menyikapi semua itu. Misalnya, ilmu mengatakan bahwa menabung 1 juta rupiah per bulan selama 30 tahun dengan return 10% bisa menghasilkan miliaran rupiah. Tetapi emosi yang menguji kita, sanggupkah kita konsisten menabung selama itu? Sanggupkah kita menahan godaan konsumsi jangka pendek, menunda kesenangan hari ini demi keamanan di masa depan? Inilah titik di mana banyak orang gagal. Pengetahuan memberi arah, tetapi emosi seringkali mengambil alih setir. Saat pasar saham jatuh 30%, buku teks ekonomi akan berkata, bertahanlah. Pasar akan pulih, namun emosi panik berbisik,
jual sekarang sebelum habis. Siapa yang lebih kuat? Bagi kebanyakan orang, bisikan emosi jauh lebih berkuasa daripada teks teori. Contoh nyata bisa dilihat pada krisis finansial 2008. Para analis yang rasional menyarankan investor agar tidak menjual saham panik-panik, karena pasar selalu pulih dalam jangka panjang. Namun apa yang terjadi? Jutaan orang justru melepas investasinya di titik terendah. Mereka tidak kalah dalam pengetahuan, tetapi kalah dalam pertarungan emosi. Sebaliknya, ada sebagian kecil orang yang tetap bertahan, bahkan membeli lebih banyak saat harga murah. Bukan karena mereka lebih pintar, melainkan karena mereka lebih sabar dan mampu menahan ketakutan. Hal yang sama terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pekerja bergaji sederhana yang disiplin menabung Rp500.000 setiap bulan bisa lebih aman secara finansial daripada seorang profesional bergaji tinggi yang boros. Bukan karena si pekerja lebih pintar, tetapi karena ia lebih mampu mengendalikan dorongan emosional untuk menghabiskan uang demi gengsi. Morgan Housel pernah menulis bahwa kecerdasan finansial sejati adalah tentang bagaimana kita bersikap saat berada di bawah tekanan. Semua orang terlihat pintar saat kondisi pasar sedang naik, tetapi yang membedakan adalah siapa yang tetap tenang saat badai datang. Disinilah emosi lebih berharga daripada angka. Mari kita tarik analogi sederhana. Bayangkan seorang pilot pesawat. Ia bisa saja lulus sekolah penerbangan dengan nilai tertinggi, hafal semua teori aerodinamika, dan menguasai prosedur darurat. Tetapi ketika benar-benar menghadapi badai petir di udara, bukan lagi soal seberapa pintar ia, melainkan seberapa tenang ia mengendalikan pesawat. Demikian pula dengan keuangan, krisis, resesi, kehilangan pekerjaan, atau utang yang menumpuk adalah badai yang menguji ketenangan. Profesor ekonomi bisa kalah dari pedagang sayur bukan karena kurang pengetahuan, tetapi karena pedagang sayur itu lebih mampu mengendalikan diri. Ia terbiasa hidup sederhana, tahu batas kemampuannya, dan tidak mudah terbawa nafsu. Sementara sang profesor, meski tahu konsep, utility, atau diminishing return, bisa saja tetap terjebak gaya hidup konsumtif karena tekanan sosial atau ego pribadi. Jadi, keberhasilan finansial lebih dekat dengan psikologi daripada dengan matematika. Bukan siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling mampu menjaga ketenangan hati. Uang pada akhirnya tidak hanya bergerak di atas kertas Excel, tetapi juga di dalam jiwa manusia. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita menjembatani jurang antara apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan? Karena seringkali, kita semua sudah tahu teori dasar keuangan, jangan boros, jangan panik saat pasar jatuh, investasikan uang sejak dini, jangan berutang konsumtif. Namun pengetahuan ini jarang terwujud sempurna dalam tindakan. Seolah ada tembok tak kasat mata antara kepala dan hati. Morgan Housel memberi beberapa refleksi yang bisa kita perluas. Ini langkah pertama yang sederhana tetapi sangat sulit, kesadaran diri. Bayangkan seseorang yang setiap kali pasar saham jatuh 10%, jantungnya berdebar kencang, tangannya gatal untuk menekan tombol jual. Ia tahu, secara rasional, bahwa menjual saat harga jatuh adalah kesalahan. Namun rasa takut lebih kuat dari logika. Dengan mengenali bias ini, misalnya loss aversion, takut rugi lebih besar daripada senang untung, confirmation bias, mencari berita yang memperkuat kecemasan, atau recensi bias, menganggap masa kini akan bertahan selamanya, kita bisa mulai mengambil jarak. Seperti seorang pengemudi yang sadar bahwa ia mudah terburu-buru, ia bisa melatih diri untuk menginjak rem lebih awal. Sejarah penuh dengan contoh bias ini. Generasi yang hidup melalui Great Depression 1930-an di Amerika tumbuh dengan paranoia terhadap pasar saham. Sebaliknya, generasi yang besar di era tahun 1980 sampai tahun 1990-an seringkali terlalu optimis terhadap investasi. Dua-duanya adalah bias yang lahir dari pengalaman pribadi. Housel percaya bahwa aturan sederhana lebih kuat daripada rencana kompleks. Mengapa? Karena saat emosi memuncak, otak kita kehilangan kemampuan untuk memproses rumus rumit. Yang tersisa hanyalah insting dasar. Contoh aturan sederhana, saya tidak akan menjual investasi ketika pasar sedang panik. Saya akan menabung minimal 20% dari penghasilan, apapun yang terjadi. Saya tidak akan membeli barang kredit kecuali rumah. Aturan sederhana ini seperti pagar di pinggir jurang. Ia mencegah kita melompat saat panik. Misalnya, Warren Buffett punya aturan terkenal, Rule number 1, never lose money.
Rule number 2, never forget rule number 1. Tentu Buffett juga pernah rugi, tetapi aturan ini membuatnya selalu hati-hati, tidak gegabah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, aturan sederhana bisa sangat ampuh. Misalnya, seseorang memutuskan, kalau saya ingin membeli barang mahal, saya harus menunggu 30 hari sebelum benar-benar membelinya. Aturan ini kecil, tapi bisa menyelamatkan dompet dari keputusan impulsif. Salah satu cara terbaik untuk mengalahkan emosi adalah dengan mengeluarkan emosi dari permainan. Caranya, otomatisasi. Di dunia modern, ini sangat mungkin. Kita bisa mengatur gaji langsung dipotong untuk tabungan pensiun. Kita bisa membuat auto-debit untuk investasi bulanan. Dengan begitu, kita tidak perlu bergulat setiap bulan dengan pertanyaan, tabung dulu atau belanja dulu. Sistem akan melakukannya tanpa kita sadar. Kenapa ini penting? Karena otak manusia lelah menghadapi terlalu banyak keputusan. Psikolog menyebutnya decision fatigue. Jika setiap hari kita harus memutuskan hal kecil, makan apa, kerja di mana, menabung atau tidak, pada akhirnya kita akan kalah oleh rasa malas. Dengan otomatisasi, keputusan finansial berubah menjadi default setting yang berjalan sendiri. Bayangkan seorang karyawan yang setiap bulan gajinya langsung dipotong 15% untuk tabungan pensiun. Setelah 20 tahun, tanpa banyak berpikir, ia sudah punya portofolio besar. Bukan karena ia jenius, tetapi karena ia tidak memberi kesempatan pada emosinya untuk mengacaukan proses. Ini mungkin nasihat paling tua, tetapi juga yang paling sering dilupakan, badai selalu sementara. Sejarah pasar membuktikan, setiap resesi, setiap krisis, setiap kepanikan pada akhirnya berlalu. Pasar saham Amerika sudah jatuh puluhan kali dalam 100 tahun terakhir, tetapi grafik jangka panjangnya tetap naik. Yang sabar selalu menang melawan yang panik. Namun masalahnya, kita hidup dalam arus informasi yang sangat cepat. Notifikasi di ponsel membuat kita berpikir bahwa pergerakan harian adalah segalanya. Kita lupa bahwa tujuan investasi bukan untuk hari ini atau besok, tetapi untuk 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Morgan Housel suka memberi analogi ini, melihat investasi harian ibarat menonton seseorang berjalan sambil yoyo. Jika Anda fokus pada naik turun yoyo, Anda akan merasa kacau. Tetapi jika Anda menjauh dan melihat orang itu berjalan, Anda akan sadar bahwa arah besarnya adalah maju ke depan. Fokus jangka panjang berarti berani menahan godaan. Tidak tergoda euforia saat pasar naik, tidak panik saat pasar jatuh. Hanya dengan itu, bunga majemuk bisa bekerja dengan tenang. Menjembatani jurang antara pengetahuan dan tindakan bukanlah hal mudah. Kita bukan robot yang bisa mengeksekusi instruksi dengan dingin. Kita adalah manusia yang membawa ketakutan, keserakahan, trauma, dan mimpi. Tetapi dengan menyadari bias, membuat aturan sederhana, mengotomatiskan keputusan, dan menjaga pandangan jangka panjang, kita memberi diri kita peluang lebih besar untuk sukses. Pada akhirnya, bukan kecerdasan tertinggi yang menang dalam permainan uang, melainkan emosi yang paling stabil.